kehidupan sosial sehari-hari. Kayak jual beli, kemudian eh, tabung menabung, dan juga kayak pekerjaan gitu ya, seperti gaji atau upah. Nah, sekarang kita ke submateri pertama, yaitu keuntungan dan kerugian. Jadi tadi juga ada soal keuntungan kerugian ya, nomor satu. Ini keuntungan dan kerugian itu kita udah tahu dari SD gitu ya, bahwa keuntungan itu pasti harga jual dikurangi dengan modal atau selisih atau lebihnya gitu. Karena harga jual itu kalau mau untung harus lebih besar daripada modalnya. Nah, tapi suka ada yang miss nih di persen keuntungan. Eh, di persen keuntungan ini suka banyak yang nulisin itu sebagai untung dibagi dengan harga jual gitu ya. Padahal persen keuntungan itu adalah untung dibagi dengan modalnya gitu ya. Kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, kerugian juga sama ya. Kerugian juga selisih gitu antara modal dan harga jual. Tapi yang namanya rugi itu yang lebih besar modal daripada harga jualnya gitu ya. Dan persen kerugian juga sama dibaginya dengan modal gitu ya teman-teman. Nah, buat lebih paham eh, untuk soal ini, sebentar ini kita langsung masuk ke soalnya aja ya. Nih, ada soal pertama nih, Dimas yang berjualan di sebuah bazar. Silakan dibaca dulu. Aku kasih waktu 1,5 menit nih karena cukup gampang lah. 1,5 menit buat kerjain soal ini. Silakan ya teman-teman. Oke, ada yang udah jawab nih. Ada yang C, ada yang B, ada yang C. Nah, C-nya makin banyak nih. Tambah lagi. Oke, eh, kita coba bahas ya. Ini kalau buat, oh ya, sebelumnya teman-teman harus bedain penelaran matematika dan kuantitatif ya. Jadi kalau penelaran matematika itu biasanya kita memodelkan suatu kasus matematika gitu. Dan sifat soalnya biasanya naratif, kayak soal ini gitu ya. Naratif, kemudian nanti berlanjut di soal selanjutnya. Kemudian eh, untuk yang kuantitatif itu ya kayak matematika teoretis gitu ya. Nggak banyak aplikasi. Kalau ini soalnya kita fokus ke yang ada angkanya. Jadi dia berjualan 3 jenis buku, yaitu A dengan harga 30.000, eh, B 25.000, dan C 40.000 dibelinya. Kemudian mematok keuntungannya 15%, masing-masing 15%, 10%, dan 10%. Terjualnya itu 20, 16, dan 30. Jadi kita tulisin keuntungan
keuntungan dari penjualan B itu sama dengan, nah kita tentuin dulu keuntungan buat B itu kan katanya 10% dari pembeliannya, 10% dari 25.000. Berarti kita tahu ya 10% itu tinggal dikali 0,1, berarti 2.500 gitu ya. Kemudian dikalikan dengan jumlah B yang terjual, yaitu 16 buah. Ini ya. Ini akan sama dengan, langsung aja ya, 40.000. Ini ya teman-teman, maka jawabannya adalah C. Nah, tadi ada yang jawab B, yang lain juga udah jawab C, udah bener ya. Gimana nih? Sejauh ini masih aman ya teman-teman? Kita lanjut ke soal selanjutnya kalau aman. Silakan yang mau foto atau SS, mau nyatet atau ada yang mau ditanyain? Aman ya? Kita lanjut. Nah, masih Dimas juga, tapi ini ditanyainnya adalah berapa keuntungan yang Dimas dapatkan dari penjualan buku novel di bazar tersebut. Ya, teman-teman, aku kasih waktu karena ini agak eh, panjang dikit, nggak panjang sih. Itu aku kasih waktu 2 menit ya. Oke, udah 2 menit. Ada yang udah dapat? B. Top Dwi Widiarti. B. Yang lain? Kita coba ya. Di sini ada 3 jenis novel. A, kemudian B, dan C. Untuk modalnya sendiri, untuk novel A itu dibelinya 30.000, kemudian ada 20 buah. Berarti 30.000 kali 20, yaitu 600.000 ya teman-teman. Kemudian untuk novel B itu ada 16, dibelinya 25.000. Maka kita kaliin aja. Misalnya adalah 400.000. Dan yang terakhir itu novel C, eh, harganya 40.000, kemudian dibelinya 30. Maka 40.000 dikali 30 yaitu 1.200.000. Kita lanjut, untungnya itu untuk yang A 15% dari
30.000, berarti kan 4.500 ya. Untuk yang B 10% dari 40.000 berarti 25.000 berarti 2.500, dan untuk yang C juga 10%, tapi dari 40.000, maka untungnya adalah 4.000. Untuk untung total berarti untung satu buah dikalikan dengan jumlahnya ya. Yang A itu 4.500 untuk satu novelnya. Kemudian terjual 20, berarti 4.500 dikalikan dengan 20, maka 90.000. Kita lanjut untuk yang B juga 2.500 dikali dengan 16. Ini yang tadi ya, itu 40.000. Dan untuk yang C itu eh, di sini adalah 4.000 dikalikan dengan 30, di 120.000. Nah, persen untung sendiri tadi kita udah tulisin ya. Eh, Sini sama dengan ini rumus yang tadi ya. Untung dibagi dengan modal. Maka untungnya sendiri kita totalin di sini yaitu 250.000. Ya enggak? Berarti di sini untungnya 250.000. Kemudian dibagi dengan modalnya. Modalnya di sini kita jumlahin juga, yaitu 2.200.000 rupiah. Maka kita punya di sini 2.200.000. Ini ya teman-teman. Ah, Nah, cara cepatnya adalah sini kan 220.000 itu 10%-nya ya. Kemudian 242.000 itu 11%. Berarti sekitar 11,4 gitu ya. Ini kalau untuk UTBK biasanya pilihannya agak jauh gitu. Dan bisa kalian hitung secara kasar ya. Nggak usah hitung detail banget. Oke, jadi jawabannya B. Nah, udah pada benar deh. Mana ada yang masih eh, Kak bingung kok bisa gitu? Atau Kak kecepatan? Ada yang mau diulang? Gimana? Aman? Atau masih ada kendala? Kalau aman, chat di Zoom ya, yang aman. Biar kita lanjut ke soal selanjutnya. Mau Kak, nanya, Kak. Oh iya, gimana? Satu-satu ya. Mia kosong dulu. Ya, itu kan rumusnya Mm, apa sih? Total untung ya. Jadi mm, untung per modal. mm. Itu yang misal dipakainya untungnya itu yang pakai persentase itu bisa tetap masih bisa dihitung nggak, Kak? Nah, kalau yang persentase itu masih dalam harga beli masing-masing ya. Jadi harus masih dikaliin dengan harga belinya. Jadi 15% dikaliin harga belinya itu 30.000 gitu ya. Dikalikan dengan jumlahnya gitu ya. Gimana? Baik, Kak. Terima Jawab ya. kasih. Ya, Nah, Kak. kayak gitu ya. Atau cuma rata-rata dari ini juga harusnya bisa nih. 16%. Nah, hitung dulu. Oh, amannya sih tinggal ini ya, untung totalnya dibagi semua modalnya. Itu aja. Yang lain ada tadi yang mau nanya lagi? Siapa ya tadi yang mau nanya lagi? jadi Kak sama yang Oh, mau oh sama ya. Oke. Ini yang di sini untungnya masih dari harga beli masing-masing ya. Itu teman-teman. Kita lanjut ya. Untuk soal ketiga, ini masih Dimas juga nih. Tapi Dimas ngebeli novel E sebanyak 10.
dengan harga 30.000, tapi tidak ada yang terjual. Nah, pernyataan mana yang salah? Oke, silakan teman-teman. Karena lanjutan dari soal tadi, aku kasih waktu 1,5 menit. Ada yang jawab C. Ayo, yang lain. A, Kak. Ada yang A, ada yang 2 dan 4, berarti C ya. Ayo, yang lain D, Kak. gimana? D, Kak. Oh, D. C juga nih. Oke, kita coba ya. Kita coba di yang pernyataan 1 itu Dimas rugi 100% dari penjualan novel E. Benar ya, karena novel E itu tidak ada yang terjual. Kemudian kalau 1 benar, 3 pasti benar ya. Nah, tapi Iya, Kak. nanti kita coba bahas juga. Untuk yang pernyataan 2, katanya Dimas rugi 50.000. Nah, tadi kan kita udah hitung ya, untungnya itu sini adalah 250.000. Jadi di sini 250.000. Tapi ingat di sini ada juga yang E ya. Yang E itu berarti dihitungnya sebagai rugi ya. Kita dikurangi dengan 30.000 dikali dengan 10. Berarti 300.000. Ini ya. Akan sama dengan minus 50.000. Minusnya itu menandakan kerugian gitu ya. Sedangkan 50.000 itu adalah besarnya. Berarti rugi 50.000 benar gitu ya. Kemudian untuk yang ketiga, rugi 2% katanya. Nah, di sini berarti persen rugi itu sama dengan, ya udah tadi ruginya ya. Itu ruginya itu adalah 50.000 dibagi dengan modalnya. Modalnya tadi kita udah hitung juga itu 2.200.000, tapi belum ditambah yang E ya. Yang E itu modalnya 300.000, berarti 2.500.000 rupiah. Ini, maka ini adalah 2%. Berarti benar juga ya. Nah, kalau yang 3 benar, katanya kan rugi 2%. Berarti yang 4 itu salah ya. Nggak mungkin rugi 2%, untung 10%. Berarti kan eh, berlawanan gitu ya. Berarti 4 salah. Dan yang ditanya di soal adalah pernyataan yang salah ya, bukan pernyataan yang benar. Berarti jawabannya adalah 4 saja. Tadi ada yang udah jawab 4 saja. Hari ya. Jawabannya D. Gitu ya teman-teman. Ada yang mau ditanyain dari soal ini? Tahu udah pada tahu nih salahnya di mana? Ada yang C tadi. Fikri, Mia Kulthum, Galib, udah ya. Lebih hati-hati lagi ya kalau gini, karena bisa jadi ketika soalnya nambah, ada skema yang nambah juga gitu. Gitu teman-teman. Kita lanjut ya.
Oke, kita lanjut ke submateri selanjutnya tentang berat produk. Oh ya, kenapa nih? Buat pembagian persentasenya, ini jadi gini ya. Kan ruginya itu 50.000 ya. Ruginya itu 50.000 dari yang pernyataan 2 ya, tadi udah kita hitung. Kemudian dibagi dengan tadi modal buat ABC itu adalah 2.200.000 rupiah. Nah, di sini 2.200.000 rupiah. Kemudian ditambahin dengan modal yang E ya. Modal yang E itu adalah 300.000. Dari mana? Dari 30.000 dikali dengan 10. 300.000. Ini ya. Sama dengan, ya udah kita bisa coret nih. Nolnya berapa? Kita coret 4 ya. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Berarti kan sama dengan 5 per apa tuh? 30 tambah 200, ini 250. Gitu ya. Atau sama dengan 0,02. Ya enggak? Kita kaliin 100% deh, biar gampang ya. Kali 100%. Sama dengan, kan nolnya bisa coret ya. Sini sama aja 50 bagi 25. Berarti 2%. Gitu ya. Gimana? Udah. Gitu ya. Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Submateri selanjutnya, yaitu berat produk. Mungkin teman-teman udah familiar sama bruto dan neto ya. Di mana bruto itu berat kotor. Ada yang nanya? Oh ya. Eh, di mana bruto itu merupakan berat kotor. Dan neto itu berat bersih. Nah, bruto itu sama dengan neto ditambah dengan tara. Jadi tara itu berat bungkusnya gitu ya. Eh, Biasanya teman-teman ada di ini nih, neto itu di makanan gitu ya, kemasan makanan. Ada tulisan neto sama dengan 200 gram atau berat bersih sama dengan 200 gram. Itu merupakan berat isinya gitu ya, berat makanannya itu sendiri. Nah, kita buat lihat penggunaannya, kita langsung ke soal selanjutnya ya. Sini ada soal dengan spesifikasi, dua spesifikasi berikut. Nah, coba teman-teman kerjain dulu dalam waktu 1,5 menit dan eh, coba harus teliti ya, karena banyak yang kekecoh biasanya. Ada jawab B. Nah, hari C. Ayo, yang lain tadi karena hari benar jadi ragu nggak tuh? Wah, pada B nih ya. Oke, kita bahas ya.
Kayaknya teman-teman harus lebih teliti lagi. Di sini clue pertama, satu bungkus berisikan 300 gram makanan. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi, isi makanan atau tem makanan itu sendiri berarti kan neto gitu ya. Bukan bruto ya teman-teman. Nah, sedangkan di sini 25% dari bruto. Nah, kita langsung aja ya bikin persamaannya dari pernyataan atas spesifikasi kedua. Ini di sini dari yang kedua itu taranya itu berarti sama dengan 25% dari bruto. 25% dari bruto atau bruto itu kita jabarin menjadi neto ditambah tara. Eh, Nah, 25% itu kan seperempat ya. Ini kan 1/4. Kita bisa pindah ruas nih berarti. Jadi 4 tara sama dengan neto ditambah dengan tara. Atau kita punya 3 tara itu sama dengan neto. Nah, bisa disimpulkan dari sini, taranya itu adalah sama dengan neto dibagi 3. Atau sama dengan netonya itu 300 ya, per 3. Sama dengan 100 gram. Gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya itu C. Kayaknya masih ada yang kekecoh ya. Nah, ini yang 300 kali 25% masih salah ya. Karena berisikan 300 gram makanan bukan berarti satu bungkus makanan itu, satu sebungkusnya itu sama isinya itu 300 gram ya. Tapi isinya aja. Hari udah bener lagi nih. Mantap, Hari. Siapa? Nah, bisa tuh pakai caranya eh, Cahya. Eh, Dwi Widiarti. 75 gram. Kemudian dibagi dengan 0,75. Oke, kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Masih tentang berat produk. Kita coba ya. Ini lebih gampang daripada yang tadi. Nggak ada kecah-kecahan. Nah, coba dikerjakan dalam waktu 1 menit.
Oke, kayaknya udah pada selesai ya. Gimana yang lain? Yang baru Haryansyah sama Reva ada Rizky yang jawab. Yang lain gimana? Jadi di sini juicy suppliernya itu ngelihat berat awal, jadi berat total gitu ya, sama berat kosong. Jadi buat tentuin netonya, tinggal dikurangin gitu ya. Gas pertama itu, nah kayaknya Hari udah ngasih ya itu hitungannya. Gas pertama itu 15,3 dikurangi dengan 3, berarti 12,3. Kemudian gas kedua itu netonya adalah 15,4 dikurangi dengan 3,1. Berarti 12,3 juga ya. Kemudian tabung gas ketiga itu 15,3 dikurangi dengan 4. Berarti 11,3. Dan yang terakhir di sini tabung gas keempat itu 15,5 dikurangi dengan 3,4. Berarti kan 12,1. Nah, kalau dijumlahin ini jumlahnya adalah sama dengan berapa tuh? 48 ya. Nah, ratanya itu sama dengan udah jumlahnya dibagi dengan jumlah tabungnya, tabung gasnya. Berarti 48 per 4 atau sama dengan 12 kilogram. Ini ya teman-teman. Berarti jawabannya adalah C. Sejauh ini masih aman ya teman-teman. Kalau aman bilang di chat. Nanti kalau udah 3 kita lanjut. Mana aman nggak? Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke submateri selanjutnya tentang diskon. Kayaknya teman-teman juga udah ahli diskon ya, tentang diskon di Shopee, di Tokopedia gitu ya. Pasti ada hitungannya, ada setelah diskon, sebelum diskon gitu ya. Nah, cara ngitungnya sendiri kan harga setelah diskon itu adalah harga sebelum diskon dikalikan dengan 100% dikurangi diskonnya itu sendiri. Gitu ya. Nah, kita langsung masuk ke soalnya. Tadi juga ada ya soal tentang diskon di tes. Nah, silakan teman-teman baca dengan baik. Aku kasih waktu 1 menit. Oke, ada yang udah dapat nih. Yang lain gimana? Udah dapat? Nah, Hariansyah udah kasih juga tuh. Oke juga. Oke juga. Oke. Kita langsung bahas ya. Jadi, eh, apa ya? Secara lamanya gitu ya. Secara lamanya harga setelah diskon pertama. Oh ya, lihat dulu clue-nya di sini. Katanya diskon tambahan 10% setelah dikurangi diskon 25% tadi. Jadi nggak langsung ditambah diskonnya itu adalah 25% ditambah 10% ya. Ini salah, ini salah. Jadi kita coba ya penjabarannya. Itu harga setelah diskon pertama, itu tadi kan rumusnya harga awal gitu ya. Harga awalnya adalah 400.000, kemudian dikalikan dengan 100% kurangi diskonnya. Berarti dikurangi dengan 25%.
Maka di sini sama dengan 300.000 rupiah. Gitu ya. Kemudian didiskon lagi 10%. Maka kita tuliskan harga setelah diskon kedua gitu ya. Harga double aksen. Terus sama dengan harga awalnya adalah yang ini ya. Setelah diskon pertama. Berarti 300.000 dikalikan dengan 100% dikurangi dengan 10%. Ini kan 90% ya. 90% dikali 300.000. Maka 270.000. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah B. Kemarin ada yang kekecoh nih. Jadi hitungnya persennya ditambahin aja gitu kan. Ini kan 35% gitu ya. Berarti hitungnya 400 kali 100 kurang 35. Ini masih salah ya. Ini masih salah. Jadi yang benar adalah langsung kayak satu persatu kayak gini. Atau kalau mau langsungin gitu ya, udah tinggal harga double aksen sama dengan harga awal 400.000. Kemudian ini fungsi diskon yang pertama, 100% dikurangi 25%. Kemudian dikalikan fungsi diskon kedua, yaitu 100% dikurang 10%. Nanti jawabannya sama, yang 270.000 ini. Itu teman-teman. Gimana, kita lanjut atau masih ada yang bingung? Jawab di chat ya. Atau mau on mic juga boleh. Yang mau SS silakan. Ya, kita lanjut aja ya. Lanjut di sini submateri selanjutnya adalah terkait upah kerja. Jadi kita tahu ya, upah kerja atau gaji itu jam kerja dikali dengan upah per jamnya. Kemudian kita buat pengerjaannya, kita langsung ke soal lagi. Tadi juga ada ya di pretest lebih simpel. Kita coba ke yang lebih kompleks sedikit. Aku kasih waktu 2,5 menit. Ada yang jawab 11 jam. Silakan yang lain. Mana? Aku udah tahu nih yang jawab 11 jam ada salahnya di mana. Wah, 5 jam. Mana yang lain? Ada lagi. Ditanyanya
jam lembur selama 4 pekan ya. Kita coba langsung bahas ya. Di sini jadi jam kerja itu ada jam kerja normal sama jam kerja lembur gitu ya. Kita tulisin aja N ditambah dengan L gitu ya, normal dan lembur. Maka di sini sama dengan yaitu total jam kerjanya. Total jam kerjanya itu kan 8 jam sehari, kemudian 5 hari sepekan, dan ada 4 pekan gitu ya. Berarti tinggal dikaliin aja. 8 dikali 5 dikali dengan 4. Maka sama dengan 160. Heeh. Kemudian di sini kita ini kan fungsi dari jam kerjanya ya. Yang selanjutnya kita tulisin fungsi dari gajinya. Berarti gajinya itu sendiri kan 100.000 dikalikan dengan jam kerja normal ya. Berarti dikali dengan N, kemudian ditambah dengan 120.000 dikali dengan L. Itu sama dengan 17.400.000 ya. Ya. Nah, kita bisa coret ya. Nolnya berapa nih? Itu 2, 3, 4. Kita coret. Kita coret. Aduh, kita coret juga. Nah, di sini kita bisa pecah. Ada 10N ditambah 12L. Atau sama aja 10N ditambah dengan 10L tambah 2L gitu ya. Sama dengan 1740. Nah, kita punya 10N ditambah L. Gitu ya. Tambah dengan 2L sama dengan 1740. Nah, kita substitusi N ditambah dengan L itu adalah 160. Berarti 10 dikali 160 ditambah 2L itu sama dengan 1740. Atau kita punya L sama dengan udah 1740 dikurangi 1600. Berarti kan 140 ya. Kemudian dibagi dengan 2. Berarti ini 70 jam kerja lembur. Gitu ya. Buat yang jawab 11, kalau nggak salah yang jawab 11 itu dari sini kan 8 dikali dengan 5 dikali dengan 4. Itu sama dengan 160 ya. Kemudian 160 dikaliin dengan jam kerja normalnya gitu ya, 100.000. Berarti kan sama dengan 16 juta ya. 16 juta. Nah, terus kalau nggak salah ini diselisihin antara gajinya dengan 16 juta ini kan ya. Berarti selisih. Ya udah 17.400.000 dikurangi 16 juta berarti 1.400.000. Nah, berarti jam kerjanya kalian ini kalau nggak salah kayaknya pada 1.400.000 dibagi dengan 120.000 ya. Maka bisa dapat berapa? 11. Ini ya, 11 sekian. Nah, kalau mau pakai cara ini, dibaginya itu bukan sama 120.000 ya. Jadi dibaginya itu sama selisihnya. Selisih antara uang lembur dan uang kerja normal itu adalah 20.000. Berarti harusnya dibagi dengan 20.000. Ini ya teman-teman. Maka di sini sama dengan 70 jam. Gitu ya, buat yang jawab 11 udah ngerti ya salahnya di mana. Gimana sejauh ini aman buat ngemodelinnya?
Coba di screenshot dulu, di foto dulu atau di chat boleh. Oke. Hariansyah aman. Yang lain? Aman juga ya. Oke, kita lanjut ke ini submateri terakhir di pertemuan kali ini, yaitu tentang bunga. Jadi bunga itu adalah tambahan gitu ya. Bedanya ada bunga tunggal dan bunga majemuk. Jadi bunga tunggal itu contohnya nih ada bank ngasih bunga 5% setahun. Nah, setelah 3 tahun bunganya itu tinggal dikaliin 3 dikali dengan 5. Nah, flat kan itu ya. Nah, itu baru disebutnya bunga tunggal. Jadi flat aja gitu bergantung sama tabungan awal. Kalau bunga majemuk itu istilah lainnya bunga yang kena bunga lagi gitu. Jadi tambahannya nanti dimasukin ke persennya. Makanya ini kayak geometri, kayak baris geometri gitu ya. Dikaliin lagi. Makanya muncul dengan apa pangkat n. Sedangkan kalau bunga tunggal, ya udah tinggal dikaliin sebanyak berapa tahun sih? Kalau misalkan 3 tahun, ya udah 3 dikali dengan suku bunganya gitu. Kayak gitu. Nah, MN itu adalah tabungan setelah N periode ya. M0 itu adalah tabungan awal, I itu adalah suku bunga, dan N itu adalah periode. Buat lebih paham terkait bunga ini, kita masuk ke soalnya langsung ya. Eh, Oke, buat soal nomor 8 ini silakan kerjain dulu masing-masing. Nanti buat nomor 10, mungkin aku akan bahas. Ini silakan waktunya 1 menit. Gimana? Ada yang udah dapat? Oke, Alif Haryansyah sama Haryansyah ya dapat ya B. Jadi lihat di sini katanya adalah lupa, Umay lupa sama suku bunganya. Tapi dia tahu sistemnya adalah bunga tunggal dan uangnya setelah 3 tahun jadi 230 juta. Kita tulisin aja ya di sini. Rumusnya adalah MN sama dengan M0 dikali 1 ditambah N dikali I. Maka di sini eh, kita tulisin ya setelah 3 tahun 230 juta, kita tulis aja 230, itu sama dengan M0 itu adalah 200 juta, kemudian dikali 1 ditambah N dikali I. Nah, N-nya itu kita substitusi dengan 3 ya, 3 tahun. Soalnya setelah 3 tahun berarti kan di akhir tahun ketiga. Nah, 230 dibagi dengan 200 itu adalah 1,15. Ini sama dengan 1 ditambah 3I. Berarti kan di sini 0,15 sama dengan 3I ya. Tahu kita punya I sama dengan 0,15 dibagi dengan 3. Berarti 0,05. Atau sama aja 5%.
gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah B. Udah pada benar nih. Ada yang E. Yang E mungkin ini ya salah N-nya ya. Sahidin. Gitu ya teman-teman untuk bunga tunggal. Kita lanjut ke soal ke-9. Dua soal terakhir nih teman-teman. Soal ke-9 ini sama tapi bunganya bunga majemuk dan setelah 2 tahun. Silakan dikerjakan 1 menit ya. Ada yang B, ada yang C. Jadi apa nih? Rafa, Ade, Rizky, nambah B lagi. Ya, yang lain kita coba ya. Eh, di sini yang diketahui bunga majemuk. Tinggal kita substitusi aja ya. MN itu sama dengan M0. M0-nya adalah 200 lah ya. Kita tulisin karena 200 juta. Kemudian di sini 1 ditambah dengan I-nya adalah 10% atau 0,1. Kemudian di sini dipangkatkan dengan N. N-nya itu adalah 2 karena di sini suku bunganya per tahun dan setelah 2 tahun gitu ya. Kan 2. Oh, sama aja dengan 200 dikali di sini 1,1 kuadrat. Berarti kan sama dengan 200 dikali 1,1 dikuadratkan berarti kan 1,21 ya. Nah, sama aja kayak 11 kuadrat gitu ya. 1,21. Maka di sini akan sama dengan 242. Berarti jawabannya adalah B ya teman-teman. Itu masih aman ya. Kita lanjut ke soal terakhir. Mau ngerjain dulu atau mau langsung dibahas aja nih? Sama, tapi ceritanya dia ada biaya admin per tahun. Coba dikerjain dulu aja ya, 2 menit gitu ya.
Oke, udah ya. Ada jawab E nih. Kalau yang jawab E, aku saranin buat baca lagi clue-nya. Biaya administrasi 2 juta per tahun yang dibayarkan setelah mendapatkan bunga tiap tahunnya. Jadi di sini kita tulisin dulu ya. M1 atau setelah 1 tahun itu adalah M0-nya 200 kan ya. Kemudian dikali 1 ditambah I-nya itu adalah 0,1 ya. Kemudian dipangkatkan dengan N. N-nya itu 1. Nah, kemudian di sini ada biaya administrasi 2 juta. Itu dikurangi dengan 2. Maka di sini sama dengan yaitu 220 dikurangi dengan 2. Itu 218 juta. Kemudian tahun kedua di sini adalah sama dengan ya udah kita gunakan yang 218 dikalikan dengan 1 ditambah 0,1 dipangkatkan dengan N, ini 1 tahun juga ya. Karena dari tahun pertama ke tahun kedua. Di sini dikurangi dengan 2 juta juga. Maka di sini sama dengan 218 dikali dengan 1,1. Itu berarti 239,8 dikurangi dengan 2. Atau sama aja dengan 237,8. Gitu ya teman-teman. Ini merupakan penggunaan nyata matematika dalam kehidupan sehari-hari. Di mana kita itu dikasih dulu bunga tambahan gitu ya. Kemudian dikurangi dengan biaya admin di tiap bulannya. Nah, nanti bulan depan gimana? Bulan depan dihitung lagi dari sisanya tadi hasil perhitungan pertama. Nah, dan seterusnya. Jadi di sini adalah A gitu ya, teman-teman. Ada yang udah benar nih, Kang Sahidin. Berapa? Eh, Kayaknya dari tadi juga cuma kurang teliti aja ya, bukan nggak bisa gitu ya. Jadi yang lain juga sekarang giliran yang lain yang kurang telitinya. Gitu aja, teman-teman. Dari materi dari aku, eh, kemudian di sini paling aku apa ya, yang mau nanya-nanya tentang UTBK gitu ya. Gimana Kak buat UTBK, ada tips trik atau mau nanya tentang oh ya yang sesi ini kemarin, sesi open class kemarin udah tahu ya, udah aku tunjukin tentang nilai aku di UTBK 2019. Jadi aku dari S1 Teknik Kimia ini oh, PPT-nya boleh nanti aku kirimin ke siapa mentornya aja ya. Ini skor aku di UTBK 2019 kuantitatif aku itu di 909. Alhamdulillah. Misalnya ya standar lah ya. Apalagi biologi. Oh ya, ya Alhamdulillah PK-nya itu di 909. Dan yang di atas 900 di UTBK 2019 itu hasil statistik yang bilang ya. Ini jadi dari LTFPT-nya, dari penyelenggaranya. Itu cuma 107 orang. Jadi sekitar berapa tuh? 107 dibagi ya sekitar 124.000. Seenggaknya 0,1% gitu ya. Yang di atas 900. Alhamdulillah gitu ya. Dan ini kalau dirata-ratain, ini kayaknya ada yang udah ikut open class aku juga ya. Maaf ya kalau bosan. Kalau di rata-ratain itu, sini adalah 747,625. Alhamdulillah bisa masuk PTN manapun waktu itu. Aku milihnya FTI ITB. Latihan soalnya, oh ini ya, apa PPT ini ya. Nanti aku kirim ya eh, ke mentornya. Amin, semoga lebih ya, semoga lebih dari nilai aku ini. Nah, ini juga rata-rata kan per tahun ya bisa dihitung ya. Kalau kalian kan mungkin standarnya beda. Ada yang mau masuk ITB nggak? Oh, kebetulan aku juga program percepatan ya, ambil sama S2. Cuma 5 tahun totalnya. Sekarang lagi S2 nih. Masuk ITB, nih
Gimana nih yang mau masuk ITB siapa? Gina mau masuk jurusan apa? ITB bisa KIP. Bisa. KIP itu bidik misi ya? FITB tuh mantap. Amin ya, semoga yang ngincar ITB keterima ya. Dan yang enggak luar ITB juga keterima. Bisa buat ITB bisa KIP. Ayo, tarik industri.